teman-teman semua, jumpa kembali di Kids for Jesus bersama Lausewani. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini di rumah? Puji Tuhan, itu harapan Lause, kita semua dalam keadaan yang sehat. Tetapi jika hari ini ada teman-teman yang sakit, Lause berharap kita tidak menjadi sedih, tetapi kita tetap semangat dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun kita. Amin teman-teman semua. Amin. Nah, hari ini Lausewani mau mengajak teman-teman untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya Lausewani mau pastikan, apakah teman-teman semua sudah siap? Yang pertama, apakah teman-teman semua sudah mandi dan berpakaian yang rapi? Good job. Yang kedua, apakah teman-teman semua sudah mempersiapkan Alkitab? Good job. Yang ketiga, apakah teman-teman semua sudah duduk yang sopan tertib dan siap untuk beribadah kepada Tuhan? Good job. Kalau begitu, kita sudah bisa memulai ibadah kita di pagi hari ini. Nah, teman-teman semua, Lause mau mengajak kita menyanyikan satu pujian untuk memulaikan ibadah kita pagi hari ini, yaitu Yesusku Hebat. Saya mau tanya, apakah teman-teman semua percaya bahwa Tuhan yang teman-teman percayai sebagai Tuhan satu-satunya penyelamat hidup kita semua, teman-teman, Lause, mama, papa, adalah Tuhan yang hebat? Percaya? Yes, Lause juga sangat percaya. Nah, kalau begitu, mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita adalah Tuhan yang hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Langsung mengajak kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Yesusku Hebat. Sudah siap teman-teman semua? Oke, musik. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Siap. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya. Sekali lagi. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat, hebat. Yesusku hebat selama-lamanya.
Teman-teman semua dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Engkau berikan bagi kami anak-anak-Mu untuk beribadah. Bapa, kami sungguh menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus yang membuat kami hari ini datang menghampiri Engkau Tuhan Allah yang suci dan kudus. Hari ini kami siap untuk memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami dalam ibadah ini, sehingga kami boleh dengan tertib, hormat, dan takut akan Tuhan, sehingga ibadah kami menjadi berkat bagi kami, dan mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu, kami serahkan seluruh hidup kami, bahkan seluruh rangkaian ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah sesuai kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Anak Tuhan yang percaya berkata, amin. Nah teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Siram Lagi. Kita minta Tuhan agar terus menyiram benih firman Tuhan yang kita sudah dengar dan kita tanam di hati kita, supaya benih firman Tuhan itu akan terus bertumbuh melalui hidup kita, menjadi berkat bagi orang banyak, terutama bagi mama papa kita, orang tua kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke. Siram lagi, siram lagi. Musik. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin pulih dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin pulih, dan aku tahu ini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi. Tuhan siram lagi firman yang di hati, semakin pulih dengan firman Tuhan dan doa setiap hari. Sampai hari ini firman yang di hati semakin pulih, dan aku tahu ini aku ini anak Tuhan, dan setiap hari aku mau siram lagi, siram lagi, siram lagi, siram lagi setiap hari. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Tolong kami agar duduk tertib dan mau mendengar dengan baik firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausewani, sehingga kami mengerti dan mau melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anak Tuhan yang percaya berkata, amin. Nah, teman-teman, bagaimana perasaan teman-teman ketika mendengar teman-teman lulus ujian atau naik kelas? Ya betul, pasti kita merasa senang. Ya sama, bangsa Israel juga sangat senang ketika mendengar Firaun mengizinkan mereka meninggalkan tanah Mesir. Kenapa? Karena waktu bangsa Israel berada di Mesir, mereka dijadikan budak, dipaksa untuk bekerja keras.
mengambil jerami, membuat bata tanpa ada istirahat. Nah, sekarang mereka tidak lagi mengerjakan pekerjaan itu karena mereka harus meninggalkan tanah Mesir, dan mereka sangat senang. Di bawah pimpinan Musa dan Harun, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Allah bagi bangsa Israel, tanah yang subur, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Nah, ketika bangsa Israel berada di perjalanan, Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan pada waktu siang hari. Tiang awan berada di depan mereka. Dan pada waktu malam Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang api. Tiang api berada di depan mereka. Dan Tuhan membawa bangsa Israel berjalan melalui padang gurun. Wah, perjalanan yang lebih jauh, padahal ada perjalanan yang lebih dekat dari Mesir ke tanah Kanaan, yaitu melalui tanah Filistin. Mengapa Tuhan tidak membawa bangsa Israel melalui tanah Filistin supaya cepat sampai? Karena Tuhan bilang, jangan-jangan bangsa Israel ketika berperang melawan orang Filistin mereka menyesal dan kembali ke Mesir. Oleh sebab itulah Tuhan menuntun mereka melalui padang gurun, perjalanan yang lebih jauh karena mutar-mutar. Nah, teman-teman, ketika bangsa Israel berada di padang gurun di tepi laut Tebrau, Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berkemah di situ. Dan Tuhan mengeraskan hati Firaun, karena Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya bagi orang Mesir dan bagi orang Israel sendiri tentunya. Ketika Firaun mendengar bahwa bangsa Israel tidak akan kembali ke Mesir, wah, Firaun langsung memerintah orang Mesir, pasukan Mesir menyiapkan kereta dan mereka segera menyusul bangsa Israel. Ketika orang Mesir mendekati bangsa Israel, terdengar suara kuda tutak-tutak. Bangsa Israel berkata kepada Musa, "Musa, bagaimana ini? Apakah engkau akan membiarkan kami mati di padang gurun?" Musa berkata, "Tenang, percayalah, karena yang berperang bukan kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan berperang melawan orang Mesir. Dan orang Mesir yang kalian lihat hari ini, kalian tidak akan melihat besok." Lalu Musa berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh Musa, "Ulurkanlah tongkatmu ke air." Ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke air, air laut Teberau terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel bisa melewati tanah kering, menyeberang. Setelah semua bangsa Israel ke seberang, Tuhan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya kembali, sehingga air laut yang tadi terbelah kembali menyatu. Nah, begitulah cara Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Mesir. Dengan kuasa Tuhan membelah laut Teberau, sehingga orang-orang Mesir yang tadi mengejar orang Israel, mereka semua berada di tengah-tengah laut dan mereka tenggelam, tidak ada satupun yang selamat. Lalu orang Israel melihat bagaimana kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan dan kepada Musa yang memimpin mereka. Lalu mereka memuji Tuhan, mereka berkata, "Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang mendatangkan keselamatan, Tuhanlah yang perkasa, Tuhanlah yang berkuasa." Wah, luar biasa. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel melalui kuasanya. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Kita semua adalah Israel masa kini. Kita sudah dipilih oleh Tuhan, oleh Allah. Kita sudah dipilih menjadi umat pilihannya. Mama, Papa, Lause,
teman-teman semua di rumah, bahkan adik-adik kita yang kecil, kita semua sudah dipilih oleh Tuhan, sudah dipilih oleh Allah menjadi umatnya. Allah sudah menyelamatkan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apakah teman-teman semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Bahkan adik-adik yang kecil-kecil, kelas balita, batita, sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Sudah? Good job. Nah, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau bangsa Israel langsung memuji Tuhan, kalau kita apa? Iya betul, kita harus bersyukur dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu apa saja? Yaitu salah satu memuji Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, dengar-dengaran kepada orang tua kita, taat kepada orang tua, peduli dengan orang lain, tidak egois, berkata-kata yang benar. Masih banyak lagi perbuatan baik yang harus kita lakukan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Mau adik-adik? Teman-teman semua? Oke, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan bagi adik-adik yang belum menerima Tuhan Yesus, nanti bisa ikut Lause berdoa. Oke? Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur, bangga punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Dan terlebih kami bersyukur karena Tuhan sudah memilih kami dan menyelamatkan kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Hari ini saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Masuk dan tinggallah di dalam hati saya, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman semua, ayat hafalan kita hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang ke-3 yang berkata, Ia, Tuhan, tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, tertidur. Nah, kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 3. Ia, Tuhan, takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Silakan dihafal ya. Nah, dan tugas hari ini Lause minta teman-teman semua mencatat perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah teman-teman alami selama 1 minggu. Perbuatan ajaib apa saja, perbuatan apa saja yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan teman-teman semua, catat. Kemudian catatan itu menjadi pokok doa syukur teman-teman kepada Tuhan. Jadi setelah mencatat,
berdoa buat apa yang sudah adik-adik atau teman-teman catat. Ngerti? Itu saja aktivitas teman-teman yang Lause kasih hari ini. Baiklah teman-teman semua, kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan dengan menyanyikan pujian Bersama Tuhan Aku Bisa. Musik. Teman-teman semua, persembahan yang sudah kita kumpulkan bisa kita langsung transfer melalui rekening BCA Gereja GKY Balikpapan, atau bisa kita kumpulkan di rumah. Setelah kita aktif beribadah di gereja, kita bisa membawa secara langsung. Oke? Nah, sekarang kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kami dapat beribadah di pagi hari ini dan semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami yang dapat kami nikmati melalui hidup ini. Terimalah persembahan kami. Berkatilah orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan kami. Berikan mereka hikmat bijaksana agar dapat dipergunakan dengan baik.
Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan anak-anak sekolah minggu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati anak-anak kami dari kelas batita, balita, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Terutama di dalam kehidupan mereka menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa pandemi ini. Sehingga mereka tetap bersuka cita, bersyukur, dan mereka tetap mengingat kebaikan Tuhan. Hidup mereka dapat menjadi berkat bagi orang lain, terutama orang tua mereka di rumah masing-masing. Tuhan berkati orang tua yang selalu dan setiap hari membimbing, menolong anak-anak di rumah. Berikan mereka hikmat bijaksana, sehingga melalui orang tua, anak-anak ini juga boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan berkati setiap kami Lause yang mengambil bagian dalam pelayanan setiap minggu melalui record streaming ini, sehingga setiap video yang kami bagikan, kami share ke anak-anak setiap minggu itu menjadi berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan, dan kuasa kami kembalikan hanya bagimu, Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan